Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Miazami dari kelas 11 TKJ SMK Negeri 4 Jakarta. Saya akan memberikan tutorial menginstal Debian di VMware. Nah, apa saja yang kalian butuhkan? Yang pertama, sudah pasti kalian membutuhkan VMware ya teman-teman. Di sini saya menggunakan VMware 17. Yang kedua, kalian pastinya juga membutuhkan file ISO dari Debian ya. Nah, ini saya taruh di volume D saya masukkan ke dalam folder yang bernama Debian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kalian buka VMware kalian, lalu kalian klik create a new virtual machine. Nah, pada bagian ini kalian pilih yang tipikal aja ya teman-teman, lalu kalian klik next. Nah, kalian pilih opsi yang installer this image ya, lalu kalian klik browse. Nah, lalu kalian pergi ke folder di mana kalian menyimpan file ISO dari Debian kalian, lalu kalian klik saja file ISO nya, lalu klik open. Nah, nanti bakal muncul peringatan seperti ini ya teman-teman. Ini hiraukan aja, lalu kalian klik next. Setelah itu kalian klik pada opsi Linux, lalu kalian ganti versionnya menjadi, nah ini deh, Debian 11X 64 bit. Nah, ini untuk nama virtual machine-nya tak perlu diganti ya, yang penting kalian ganti location-nya ya. Nah, ini kalian browse saja, lalu kalian cari tempat dimana kalian mau menyimpan Debian-nya. Di sini saya akan menyimpannya di volume D saya di dalam folder Debian. Nah, saya akan buat folder baru aja di sini untuk virtual machine-nya ya. Lalu kalian klik foldernya dan klik OK. Nah, nanti virtual machine-nya akan menyimpan di folder ini ya. Lanjut, kalian klik next. Nah, di sini penyimpanannya biarkan 20 GB saja ya, dan pastikan penyimpanan kalian cukup. Lalu pengaturan yang di bawah ini biarkan saja ya. Lalu kalian klik next. Lalu klik pada customize hardware dan klik add. Lalu klik pada network adapter dan klik finish. Nah, nanti akan ada dua network adapter ya teman-teman. Yang satu akan menjadi primary dan yang satunya lagi akan menjadi secondary. Lalu klik close dan klik finish. Setelah itu kita akan nyalakan virtual machine-nya. Kalau muncul notif seperti ini, kalian klik OK saja. Nah, pada titik ini kalian sudah tidak membutuhkan mouse kalian lagi ya. Jadi mouse kalian bisa kalian buang aja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Untuk masuk ke dalam virtual machine-nya, kalian tinggal klik Ctrl G. Nah, untuk navigasi dalam Debian ini kalian tidak bisa menggunakan mouse ya. Jadi ini full menggunakan keyboard, yaitu bisa menggunakan tombol arrow atau tombol panah. Nah, di sini ada dua versi install ya teman-teman. Untuk graphical install itu nanti hasilnya bakal jadi UI. Karena kita mau bikin dia CLI aja, jadi kita pakai yang install biasa aja ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa milih bahasa ya teman-teman. Di sini saya pakai Inggris saja. Nah, di sini kita bakal pilih negara ya teman-teman. Nah, ini di sini nggak ada Indonesia nih. Nah, Indonesia di mana? Yaitu ada di other.
lalu Asia. Nah, disinilah baru Indonesia ya teman-teman. Nah, untuk default local setting ini kita pilih United States saja ya. Nah, untuk keyboard kita pakai American English. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita akan memilih network interface primary kita. Kalian pilih yang atas saja ya. Nah, di sini kalian akan memberikan nama dari hostname kalian. Nah, di sini bebas mau namain apa aja, misal Debian PC atau apapun itu setelah kalian. Tapi di sini saya akan memberikan namanya Debian Hilmi. Lalu kalian klik tombol arrow bawah dan enter untuk continue. Lalu untuk domain name kosongin aja nggak apa-apa. Lalu klik tombol arrow bawah dan enter. Setelah itu kalian buat root password. Nah, root itu apa sih? Root atau super user itu adalah semacam orang yang mempunyai akses penuh terhadap sistem. Jadi super user ini akan bebas mau ngelakuin apa aja di dalam sistem kalian. Dan pengguna dapat menjadi root atau super user apabila mereka memasukkan root password. Dan root password ini sifatnya wajib ya. Jadi kalian bikin aja root passwordnya. Lalu klik tombol arrow bawah 2 kali dan enter. Lalu kalian masukkan lagi password rootnya. Lalu klik tombol arrow bawah 2 kali dan enter. Nah, di sini masukkan nama panjang dari user yang akan kalian gunakan. Karena nama saya panjang ya, 3 kata, saya juga lagi males ngetik, jadi saya tulis aja lah Hilmi AZ. Lalu klik tombol arrow bawah dan enter. Lalu masukkan username yang akan kalian gunakan. Karena ini udah cocok ya sama keinginan saya, jadi saya klik aja lah continue. Lalu kalian masukkan password untuk user kalian. Lalu klik tombol arrow bawah 2 kali dan enter. Nah, di sini kalian masukkan lagi password untuk user kalian tadi. Nah, di sini kalian akan menentukan time zone kalian. Jika kalian menggunakan waktu Indonesia bagian barat, kalian bisa pilih opsi yang atas. Jika kalian menggunakan waktu Indonesia bagian tengah, kalian pilih opsi yang tengah. Jika kalian menggunakan waktu Indonesia bagian timur, kalian pilih opsi yang bawah. Berhubung saya menggunakan waktu Indonesia bagian barat, saya akan pilih opsi yang atas. Setelah itu kalian tunggu beberapa saat. Nah, disinilah dimana kita akan mengkonfigurasi partisi yang akan kita gunakan. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu guided dan manual. Nah, jika kita pilih yang guided, kita nggak perlu lagi nih konfigurasi partisi yang akan kita gunakan. Biasanya yang guided ini dipakai sama pemula. Tapi dalam video ini, saya akan menunjukkan caranya untuk yang manual ya teman-teman. Soalnya kalau pakai yang manual ini ada kelebihannya tersendiri. Karena kalau kita pakai yang manual, kita bisa dengan bebas nentuin fungsi dari partisi yang akan kita gunakan. Setelah itu kalian pilih pada bagian SCSI. SCSI itu apa sih? SCSI itu kepanjangan dari Small Computer System Interface. Nah, biasanya SCSI itu ada di hard disk, kalau nggak di printer. Jadi secara nggak langsung SCSI ini merujuk pada hard disk. Lalu di sampingnya juga tertulis SDA, yaitu kepanjangan dari SCSI Disk A, yang mana artinya hard disk pertama. Jadi untuk konfigurasinya kalian tinggal klik enter. Lalu kalian pilih yes untuk membuat partisi baru. Nah, nanti di sini bakal muncul prelock. Prelock ini kepanjangan dari primary logical. Dan di situ juga tertera 21,5 GB free space. Itu adalah full size dari hard disk yang dapat kita konfigurasi. Di sini kalian klik enter.
lalu enter pada create a new partition. Nah, di sini kita bakal tentukan ukuran dari partisi yang akan kita gunakan. Di sini saya ketikkan 4 GB. Loh, kok cuma 4 GB? Ini partisi untuk apa? Nah, nanti saya akan jelaskan apa fungsinya. Sementara itu kita langsung continue saja. Nah, di sini akan ada dua pilihan, yaitu primary dan logical. Nah, primary dan logical ini apa sih? Nah, kalau primary partition itu biasanya digunakan untuk menyimpan operating system atau file-file system lainnya. Sementara itu, logical system tidak bisa digunakan untuk menyimpan file-file system atau operating system. Biasanya logical partition itu dipakai untuk menyimpan data saja. Nah, di sini kita pilih yang primary. Lalu di sini akan ada opsi untuk menentukan lokasi di mana kalian akan menyimpan partisinya. Di sini ada dua opsi, yaitu beginning dan end. Jadi simpelnya beginning itu akan menaruh partisi kalian di awal disk, sementara end akan menaruh partisi kalian di akhir disk. Tapi di sini kita pilih opsi yang end aja ya. Nah, di sini akan terlihat settingan dari sebuah partisi yang akan kita buat. Nah, pastikan mount point-nya itu berada di root ya. Nah, root ini dilambangkan dengan garis miring. Lalu di sini pada bagian use as, kalian enter. Di sini kita akan memberikan fungsi pada partisi yang akan kita buat. Partisi yang kita akan buat ini kita akan berikan fungsi swap area. Nah, inilah fungsi partisi 4 GB yang tadi ya teman-teman. Jadi swap area ini kalau bisa dibilang itu simpelnya dia kayak virtual RAM. Jadi kalau komputer kalian itu RAM-nya kurang kuat, bakal dioptimalin oleh swap area ini ya teman-teman. Jadi kalian enter aja. Lalu kalian klik enter pada don't setting up the partition. Nah, nanti kalau sudah selesai akan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat partisi untuk menyimpan file system Debian. Caranya yaitu kalian enter pada free space. Lalu kalian klik enter sekali lagi. Lalu ukurannya biarkan saja, tidak usah diubah. Lalu continue. Nah, karena untuk file system kita pilih yang primary ya teman-teman. Nah, untuk use as-nya biarkan saja ext4. Nah, ext4 ini adalah file system yang dipakai oleh Linux ya teman-teman. Kalau di Windows kita biasanya pakai yang NTFS. Nah, mount point-nya ini pastikan di root ya teman-teman. Dan sisanya biarkan saja. Dan akhirnya kita telah selesai mengkonfigurasi partisinya ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan dengan finish partitioning. Lalu kita pilih yes saja. Nah, pada titik ini kesabaran teman-teman bakal diuji ya. Soalnya ini lama, lumayan lah. Kalau muncul seperti ini kalian no saja ya. Karena juga kita nggak pakai media install tambahan. Ini juga kita enter no saja karena kita nggak pakai network ya. Kalau muncul seperti ini kalian enter no saja. Setelah itu kalian akan memilih software mana aja yang akan kalian install. Dua software paling atas ini adalah software utama untuk kalian yang mau install Debian versi UI. Tapi karena kita mau install Debian versi CLI, jadi kita hilangkan saja bintang yang ada di dalam kotak ini dengan menekan tombol spasi. Kalau sudah, klik enter. Setelah itu kalian tunggu hingga beberapa saat. Setelah itu akan muncul pop-up untuk menginstal grup bootloader. Grup ini biasa disebut juga GNU Group, yang merupakan kependekan dari GNU Great Unified Bootloader. Grup ini berfungsi untuk menyalakan operating system yang ada di harddisk kalian. Maka dari itu, grup ini wajib kalian install dengan cara mengeklik pada bagian yes. Lalu kalian pilih pada /dev/sda. Lalu kalian tunggu lagi hingga selesai. Nah, pada tahap ini proses instalasi telah selesai. Lalu klik continue untuk mereboot Debian kalian.
Nah, ini adalah tampilan dari grup bootloadernya ya teman-teman. Kalian klik saja pada Debian GNU Linux. Nah, kalau sudah seperti ini artinya Debian kalian sudah aktif ya. Sekarang kalian tinggal masukkan saja username dan password kalian. Setelah itu kalian sudah bisa mengoperasikan Debian. Misalnya saya ketikkan di sini pwd atau print working directory. Nanti dia akan menampilkan direktori saat ini. Misalnya ketika saya mengetikkan echo hello Debian, dia akan menghasilkan hello Debian. Saya juga bisa membuat file dengan menggunakan command touch yang bisa saya edit isinya menggunakan command V. Cara memakainya cukup simpel. Untuk mulai mengedit, kalian bisa ketik I untuk memasuki mode insert. Nah, untuk menyimpannya, pertama-tama kalian keluar dulu dengan escape, lalu ketikkan titik 2 WQ. W untuk write dan Q untuk quit. Ini terminalnya saya clear aja biar rapi. Nah, untuk menampilkan teks dalam file tadi, kita bisa menggunakan command cat. Nah, nanti akan muncul teksnya. Untuk menjadi super user atau root di Debian, kalian bisa melakukannya dengan cara menuliskan SU, lalu masukkan password root kalian. Dan selamat bermain dengan Debian. Jika kalian sudah puas bermain dengan Debian, kalian bisa mematikannya dengan cara mengetikkan command systemctl power off. Jadi seperti itulah teman-teman, tutorial menginstal Debian dan membuat partisi secara manual. Sangat mudah bukan? Saya Raffi Mazami mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.